Ambil napas barumu. Tarik perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan pelan, ulangi sekali lagi. Tidak perlu tergesa, tidak perlu sempurna. Sekarang izinkan dunia berhenti sebentar. Bukan karena masalahmu selesai, tetapi karena jiwamu butuh ruang untuk tidak terus dikejar ketakutan. Dengarkan narasi ini. Bukan untuk menyelesaikan hidupmu hari ini, bukan untuk memaksa dirimu kuat, tetapi untuk mengembalikan semangat yang mungkin terkikis oleh tekanan, kegagalan dan rasa tidak cukup. Jika saat ini hidup terasa runtuh perlahan, jika hatimu lelah menahan beban yang tidak terlihat, ketahuilah satu hal sejak awal. Terpuruk bukan tanda kamu kalah, seringkali itu tanda kamu sedang berada di fase paling jujur dari hidupmu. Blessing pertama, terpuruk adalah keadaan bukan siapa dirimu. Saat seseorang berada di titik terpuruk, hal pertama yang sering hancur bukanlah keuangan, pekerjaan, atau relasi, melainkan cara ia memandang dirinya sendiri. Kesalahan kecil terasa seperti bukti kegagalan total. Penundaan terasa seperti vonis akhir. Kelelahan terasa seperti tanda bahwa hidup tidak lagi berpihak. Disinilah banyak orang tanpa sadar melakukan kekeliruan besar. Menggabungkan keadaan dengan identitas diri. Dalam stoikologi, ini disebut kesalahan penilaian. Sesuatu yang sementara diperlakukan seolah permanen. Sesuatu yang situasional dianggap sebagai hakikat diri. Padahal, terpuruk hanyalah fase, seperti malam yang datang bukan untuk selamanya, tetapi untuk memberi jeda pada terang. Hidup tidak pernah menilai manusia dari satu musim saja, namun manusia sering kejam pada dirinya sendiri. Dengan menarik kesimpulan besar saat berada di titik paling lelah. Bagian kedua, kenapa ketenangan terasa mustahil saat hidup menyempit? Bersikap tenang saat hidup baik-baik saja, bukanlah prestasi batin, namun bersikap tenang saat penghasilan tidak menentu, masa depan terasa kabur, harga diri runtuh pelan-pelan, dan doa seolah menggantung di langit. Disitulah ketenangan menjadi latihan jiwa yang berat. Manusia bukan tidak ingin tenang, ia hanya sedang ketakutan kehilangan kendali. Dalam tasawuf, hati manusia memang diciptakan mudah bergetar. Takut adalah bagian dari fitrah. Gelisah adalah tanda bahwa seseorang masih peduli. Masalahnya bukan pada rasa takut itu sendiri, melainkan ketika rasa takut mengambil alih kemudi hidup. Tenang bukan berarti tidak takut. Tenang berarti mampu berkata dalam hati, aku takut tapi aku tidak akan menghancurkan diriku sendiri karenanya. Bagian ketiga, stoikologi. Tenang adalah cara menyelamatkan diri. Stoikologi tidak mengajarkan penyangkalan emosi. Ia mengajarkan pengelolaan emosi. Saat terpuruk, pikiran manusia cenderung liar. Ia melompat ke masa depan yang belum tentu terjadi. Ia mengulang masa lalu yang tidak bisa diubah. Tenang adalah jeda di antara dua ekstrim itu. Stoik mengingatkan, ada hal yang berada di dalam kendali kita, dan ada hal yang memang harus diterima. Keadaan boleh sempit, namun sikap batin tidak harus ikut runtuh. Tenang bukan sikap pasif. Ia adalah strategi bertahan paling cerdas. Saat sumber daya batin sedang menipis, orang yang tenang bisa berpikir satu langkah lebih jernih. Dan seringkali satu langkah yang tepat lebih berharga daripada 1000 langkah panik. Bagian 4. Tasawuf. Saat Allah menyempitkan, Dia sedang mendidik. Dalam tasawuf, fase terpuruk dikenal sebagai qabdah. Fase penyempitan jiwa, bukan karena Allah meninggalkan hambanya, justru seringkali karena Allah ingin memurnikan arah hati. Saat hidup lapang, manusia mudah menggantungkan harapan pada hasil. Saat hidup sempit, manusia dipaksa bertanya, selama ini aku bertahan karena iman, atau karena kenyamanan? Tenang di fase ini bukan berarti berhenti berusaha. Tenang berarti berhenti melawan proses yang sedang membentuk kedewasaan batin. Allah tidak selalu mengangkat beban dengan cepat. Kadang Allah memperkuat bahu terlebih dahulu, karena hidup bukan hanya tentang lolos dari ujian, tetapi tentang siapa diri kita setelah ujian itu dilewati. Bagian 5. Bertahan dengan tenang adalah bentuk kekuatan paling matang. Banyak orang bisa bertahan dengan marah, banyak orang bisa bertahan dengan nekat, tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan dengan tenang. Tenang berarti tidak mengambil jalan pintas yang melukai nilai, tidak menggadaikan nurani demi rasa aman sesaat, tidak membenci diri sendiri saat sedang jatuh. Tenang berarti memberi ruang pada hidup untuk berbicara tanpa teriakan. Orang yang mampu bersikap tenang saat terpuruk biasanya tidak bangkit paling cepat, tetapi bangkit paling kokoh karena fondasinya bukan emosi sesaat, melainkan kesadaran yang matang. Sekarang sebelum Anda pergi, ambil satu napas lagi, tarik perlahan, dan hembuskan dengan lembut. Lalu tanyakan dengan jujur pada diri sendiri,
Di tengah keterpurukan ini, apakah saya sedang berusaha keluar secepat mungkin, atau sedang belajar keluar dengan cara yang benar? Jika narasi ini membuat hati Anda sedikit lebih tenang, tekan like. Sebagai tanda bahwa Anda memilih tidak menyerah pada kekacauan batin, tuliskan di kolom komentar, apa yang saat ini paling membuat hidup terasa berat. Bukan untuk dicari solusinya hari ini, tetapi agar luka itu tidak terus Anda bawa sendirian. Jika Anda merasa ruang seperti ini penting, ruang untuk bernapas, merenung, dan bertahan tanpa dipaksa kuat, silakan subscribe. Bukan karena hidup langsung menjadi mudah, tetapi karena perjalanan jiwa lebih sehat jika ditemani kesadaran. Jika Anda mengenal seseorang yang sedang terpuruk tapi memilih diam, bagikan konten ini. Biarkan ia tahu bahwa tenang bukan kelemahan. Tenang adalah cara paling dewasa untuk bertahan. Sampai kita bertemu kembali di nafas baru, tempat jiwa belajar tetap utuh, meski hidup sedang diuji.